Navy Friends, long time no see, balik lagi di Marathon Market Update and Recommendation. Hari ini aku nggak sendirian nih, udah ditemenin sama Mas Wisnu Karto selaku Head of Investment di Capital Asset Management. Halo Mas Wisnu. Halo Mbak Rati, apa kabar? Oke, thank you so much ya Mas, udah mau datang lagi nih ke KBVS. Iya, sama-sama Mbak, suatu kehormatan, saya sudah diundang lagi di sini. Oke, cuman yang kali ini agak beda sedikit ya. Kalau kemarin hadir di KBVS Beginner Corner karena mau ngenalin siapa itu Capital Asset, kalau hari ini hadirnya di Marathon. Kenapa? Karena mau minta tolong kasih update dong kira-kira marketnya untuk second half akan gimana sih? Siap. Karena tadi aku udah nyinggung kita udah melewati first half 2025 yang sangat penuh dinamika itu. Gimana sih Capital Asset Management melihat kinerja pasar modal Indonesia baik saham ataupun obligasi? Oke, thank you Mbak Rati pertanyaannya. Jadi memang kalau di semester 1 ini betul yang seperti Mbak Rati bilang, ini memang cukup dinamis ya marketnya Mbak, dan cukup menarik gitu. Jadi pasar modal kita ini mix gitu ya Mbak kinerjanya. Jadi kalau di semester 1 itu pasar saham kinerjanya masih kurang menggembirakan, namun sebaliknya kalau obligasi itu cukup baik kinerjanya. Nah kalau kita lihat pasar saham kita itu di semester 1 Januari sampai Juni itu memang IHSG itu minus 2%-an, bahkan LQ minus sampai 7% gitu. Bahkan ya cuman mungkin kalau di bulan Juli ini udah mulai agak membaik ya. IHSG udah dari minus sudah jadi plus sekitar 3%-an, LQ dari minus 7, sekarang minusnya membaik lah, minus 5% gitu. Nah kalau kita lihat apa sih yang menyebabkan kurang menggembirakannya ya kinerja saham kita? Yang pertama sih kita lihat ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama dari sisi yang kita tahu ya, dari sisi kebijakan tarif impor Amerika gitu, itu membuat uncertainty di market itu semakin tinggi. Selain itu juga kalau kita lihat kan konflik geopolitik semakin memanas ya. Di semester 1 kita lihat tensinya Iran dan Israel itu cukup tinggi di semester 1, walaupun sekarang kelihatannya sudah mulai agak mereda gitu ya, dan juga kita masih dihadapi dengan perang Rusia Ukraina. Itu membuat noise di market gitu. Belum lagi kan kita di semester 1 itu market masih istilahnya masih wait and see ya, melihat transisi pemerintahan yang baru gitu, kira-kira kebijakannya seperti apa sih gitu. Jadi itu yang membuat kinerja saham kita tuh memang kelihatannya di semester 1 itu masih belum cukup baik gitu. Nah kebalikannya kalau di pasar obligasi itu justru cukup baik ya. Di semester 1 itu kinerja obligasi itu kurang lebih naik sekitar 4-5% gitu untuk obligasi. Dan karena memang kecenderungan adalah ketika suku bunga itu turun, itu memang aset kelas obligasi itu cenderung lebih outperform dibandingkan dengan aset saham sih. Seperti itu sih. Nah, yang selanjutnya nih Mas Wisnu, ini yang menarik, banyak banget yang ngomongin terkait pajak impor tarif AS ke Indonesia yang baru aja diturunin dari 32% menjadi 19%. Nah, menurut Mas Wisnu nih kira-kira gimana sih? Baik Mbak Rati ya. Jadi kalau kita lihat sih memang ini sebenarnya cukup positif ya Mbak. Ya walaupun memang kita naik ya tarifnya, tapi kan tetap dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya itu kita tarif ini salah satu terendah. Mungkin baru keluar berita kemarin Filipina juga diturunkan ya 19% tarifnya sama seperti kita. Namun kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN lainnya itu kita yang terendah gitu ya sama Filipina. Jadi kalau kita lihat misalnya contoh Vietnam itu tarifnya 20%, Malaysia 25%, bahkan Thailand, Kamboja, Laos itu tarifnya sampai 30-40%. Gitu. Jadi sebenarnya ini kita lihat bisa sebagai peluang ya bagi eksportir kita gitu. Karena tarif kita tentu lebih kompetitif nantinya seperti itu. Apalagi kalau kita coba lihat data itu banyak barang-barang ekspor negara-negara ASEAN itu tuh mirip-mirip gitu sama seperti kita. Gitu ekspornya ke Amerika itu rata-rata alas kaki, pakaian ya tekstil gitu ya, kemudian juga alat-alat elektronik. Nah, gitu. Jadi kan kalau misalnya tarif kita lebih rendah, otomatis kan harga kita pasti lebih kompetitif kan dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti itu. Dan harapannya juga dengan tarif kita yang lebih rendah dibandingkan negara ASEAN itu bisa mendorong FDI masuk ke kita, itu menjadi salah satu daya tarik nantinya gitu, karena tarif kita yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Seperti itu sih Mbak Rati kami melihatnya. Oke, so we'll see ya gimana nih dengan perubahan tarif ini ya. Oke, kalau gitu udah masuk ke paruh kedua 2025, ada isu penting lainnya juga nih, yaitu ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Nah, menurut Mas Wisnu, gimana sih hal tersebut dan dampaknya terhadap suku bunga BI ini? Iya, baik.
Mbak Rati. Jadi memang sebenarnya ini The Fed ini kan diekspektasi, kalau kita ingat tahun lalu gitu ya, market tuh berekspektasi The Fed tuh harusnya akan menurunkan suku bunga itu di semester 1 ini. Namun akhirnya tidak kejadian gitu. Kenapa nggak kejadian? Karena kelihatannya The Fed nih masih menunggu nih dampak kebijakan tarif impor Amerika terhadap inflasi di Amerika Serikat gitu. Karena kelihatannya The Fed nih nggak mau gegabah nih buru-buru menaikkan sampai melihat kira-kira nih dampaknya tarif impor ini ke inflasi di Amerika seperti apa gitu. Bahkan ada pernyataan yang menarik dari Chairman The Fed kemarin itu, dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya tidak ada kebijakan tarif impor Amerika, itu The Fed mungkin tuh sudah menurunkan suku bunganya di semester 1. Namun karena adanya tarif impor ini, dia tuh nggak mau gegabah, dia harus lihat dulu dampaknya seperti apa sih gitu. Makanya market berekspektasi kelihatannya The Fed ini baru akan menurunkan suku bunganya itu nanti di bulan September dan Oktober gitu. Nah, dengan catatan memang kalau inflasinya itu ternyata memang masih bisa dikendalikan lah, tidak setinggi misalnya di luar ekspektasi gitu dengan efek dari tarif Trump ini seperti itu. Nah, kalau misalnya The Fed itu jadi menurunkan suku bunga di bulan September dan Oktober, harusnya ini bisa semakin memberikan ruang bagi BI untuk kembali menurunkan suku bunganya. BI kan sudah 2 kali nih turunin suku bunga, kemarin kan baru aja di bulan Juli juga ya diturunkan, di tahun ini udah 2 kali. Nah, kalau misalnya The Fed menurunkan suku bunganya lagi September Oktober, kita lihat sih ada peluang lagi bagi BI untuk menurunkan suku bunganya. Tapi kalau kita lihat kan inflasi juga masih relatif terkendali ya di Indonesia, kemudian juga rupiah kita perkiraan harusnya juga akan relatif lebih stabil dibandingkan di semester pertama, seperti itu. Nah, Mas Wisnu pas nih tadi dengan jawabannya ditutup statement soal rupiah. Sebenarnya tapi kalau bisa dikasih in-depth nih jawabannya yang lebih mendalam lagi, kira-kira gimana sih nilai tukar rupiah terhadap USD lebih spesifiknya ya di semester kedua ini? Oke, Mbak Rati. Jadi mungkin kita lihat dulu nih flashback di semester 1 dulu ya. Jadi memang kalau semester 1 kinerja nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar itu memang kurang baik ya Mbak. Kita bahkan rupiah kita itu adalah salah satu yang terburuk kinerjanya dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya. Di saat negara emerging market lainnya itu terapresiasi terhadap US dollar, kita malah terdepresiasi gitu ya mata uang kita. Nah, kita lihat ada beberapa faktor sih yang menyebabkan mata uang kita kinerja kurang baik di semester 1. Pertama, memang secara historis di semester 1 itu memang kebutuhan US dollar kita itu cukup tinggi, Mbak. Gitu. Pertama, ada repatriasi dividen gitu, biasanya di bulan musim dividen itu bulan Maret, April gitu. Selain itu juga memang di semester 1 kemarin kita ada kebutuhan US dollar cukup besar untuk pembayaran utang luar negeri. Seperti itu. Ditambah lagi kan seperti tadi sudah disampaikan juga, kita kan sedang ada transisi pemerintahan nih Mbak, pemerintahan baru gitu. Jadi kelihatannya market juga masih wait and see kebijakan ini seperti apa, eksekusinya seperti apa, dan efeknya ke fiskal kita seperti apa sih gitu. Nah, harusnya sih kalau ini sudah mulai clear gitu ya, apalagi ditambahkan semester 1 juga kita ada ketidakpastian terkait tarif gitu. Sekarang kan tarif juga udah mulai clear gitu, udah keluar statement kita tarifnya 19%. Uncertainty-nya dari tarif sudah selesai gitu ya. Kemudian juga kita lihat komunikasi pemerintah ke investor terkait kebijakan pemerintah juga udah lebih baik gitu ya kita lihat. Nah, harusnya sih rupiah akan lebih relatif stabil ya di semester 2 ini. Apalagi kita lihat harusnya kebutuhan US dollar juga tidak akan setinggi di semester 1 sih. Jadi memang ekspektasi kita harusnya rupiah akan relatif lebih stabil sih Mbak di semester 2 ini dibandingkan semester 1. Oke, kalau gitu dari tadi yang udah disampaikan nih, memang ada beberapa hal yang udah lebih clear nih di semester kedua ya harapannya. Cuman kalau boleh di-share nih Mas Wisnu, faktor apa aja sih yang harus diperhatikan sama KB Friends di semester 2 ini yang mungkin mempengaruhi pergerakan pasar? Apakah pasar sendiri masih akan cenderung volatile seperti di paruh pertama yang udah kita lewatin ini? Oke, baik Mbak Rati. Jadi memang kalau kita lihat seharusnya gitu ya, volatilitas di semester 2 itu tidak akan setinggi sih di semester 1. Namun tetap volatilitas itu masih akan ada gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kan uncertainty-nya kan di semester 1 itu terkait tarif itu tarif kita ke impor ke ekspor ke Amerika udah clear nih, udah keluar 19%. Jadi harusnya uncertainty itu udah mulai hilang gitu ya. Kemudian juga mungkin tapi harus kita perhatikan adalah kalau dari sisi eksternal adalah mungkin dari kebijakan Donald Trump ya gitu. Kalau kita lihat kan Donald Trump ini kan cukup dinamis ya gitu ya. Mungkin hari ini bisa bilang A, besok B, besok C gitu, dan itu mungkin akan mempengaruhi market gitu. Selain itu juga yang harus diperhatikan dari sisi faktor geopolitik yang mungkin sewaktu-waktu bisa memanas kembali gitu. Itu dari eksternal.
Nah, kalau dari internal mungkin yang harus kita notes adalah terkait pertumbuhan ekonomi kita sih. Gitu. Jadi mungkin kalau kita perkirakan kelihatannya pertumbuhan ekonomi kita bisa di bawah 5% nih di tahun ini gitu, seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Gitu. Nah, cuman sih harapannya di semester 2 ini program-program pemerintah mungkin yang belum tereksekusi gitu, atau mungkin masih eksekusinya belum baik di semester 1 ini bisa lebih tereksekusi dengan baik lagi di semester 2 sehingga bisa bisa memberikan stimulus lah bagi ekonomi gitu. Contohnya kayak program MBG gitu, harapannya kan bisa pencairan dananya itu bisa lebih efektif gitu ya, sehingga bisa mendorong ekonomi kita dan menjaga daya beli masyarakat. Nah, Mas Wisnu, sekarang nih untuk KB Friends yang pengen investasi optimal di paruh kedua 2025 barengan sama Capital Asset, boleh kasih tahu nggak sih gimana caranya Capital Asset Management bisa ngebantu KB Friends menghadapi pasar yang naik turun? Oke, baik Mbak Rati. Jadi memang kalau kita lihat ya secara teori ketika suku bunga itu turun atau tren penurunan suku bunga, cenderung kelas aset yang diuntungkan itu adalah obligasi. Gitu. Biasanya karena cenderung ketika suku bunga turun otomatis kan yield obligasi itu ikut turun. Nah, ketika yield obligasi turun, harga obligasi itu cenderung naik gitu kan. Yield kebalikan dari harga seperti itu. Nah, kebetulan di kami gitu ya, Capital Asset Management kami memiliki produk unggulan di kelas aset obligasi, yaitu reksadana Capital Fixed Income Fund. Apa sih strategi dari Capital Fixed Income Fund ini? Jadi memang kita core portfolio dari Capital Fixed Income Fund ini, atau bisa kita sebut CFIF ya. Core portfolio dari CFIF ini adalah obligasi korporasi. Yaitu di mana untuk durasinya atau tenornya itu kita batasi itu antara pendek dan menengah lah, antara 1 sampai 3 tahun. Kenapa? Karena cenderung semakin panjang tenor obligasi itu atau durasi obligasi itu, cenderung volatilitasnya itu semakin tinggi. Makanya kita untuk menjaga volatilitasnya kita batasi di tenor 1 sampai 3 tahun. Gitu. Nah, harapannya ini bisa cocok nih di situasi saat ini Mbak, ketika tren penurunan suku bunga namun juga kelihatannya volatilitasnya masih cukup tinggi gitu ya. Nah, mungkin harapannya ya reksadana Capital Fixed Income ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan ya bagi para KB Friends yang ingin coba berinvestasi di reksadana. Seperti itu Mbak Rati. Nah, pas banget nih buat KB Friends yang mau investasi lebih optimal di second half 2025, mau beli produknya Capital Asset Management bisa loh melalui KBVS. Jangan salah, menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, kita juga mau bantu KB Friends buat bisa merdeka secara finansial. Beli produk reksadana Capital Asset Management di KBVS mulai dari 400 ribuan aja bisa dapat reward sampai dengan 400 ribu juga loh. Untuk detail lebih lanjut, teman-teman bisa kunjungi kbvalburi.com. Detailnya nanti bisa lihat di sini ya. Mas Wisnu, thank you so much ya udah main lagi ke studionya KBVS. Sama-sama Mbak Rati. Jangan kapok ya. Siap. Ditunggu terus update marketnya biar Pasti. KB Friends bisa tahu nih kira-kira mau strategi investasinya seperti apa. Siap Mbak Rati. Oke, kalau gitu KB Friends, sampai bertemu di maraton episode selanjutnya.